Pemirsa, untuk pertama kalinya Ketua KPK ini ditetapkan sebagai tersangka rasuah, di mana Ketua KPK Firly Bahuri ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini merupakan suatu potret pemberantasan korupsi di Republik Indonesia yang begitu miris, dan tadi kita juga sudah mendengarkan dari konferensi pers pihak KPK yang saat ini tetap menyatakan Ketua KPK Firly Bahuri ini masih menjabat sebagai Ketua KPK aktif. Lantas yang menjadi pertanyaan pemirsa, apakah kita akan terus menunggu kepres atau keputusan presiden dari Presiden Joko Widodo agar segera memberhentikan Firly Bahuri agar tidak semakin mencoreng wajah pemberantasan korupsi di Indonesia? Pada malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bang Saur Siagian, aktivis anti korupsi sekaligus juga praktisi hukum. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan juga bergabung secara virtual mantan Kabar Eskrim, pengamat kepolisian Komjen Pol Purnawirawan Pak Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Bang Saur. Selamat malam Oke. Mas Ito. Pak Ito dan Bang Saur, saya terlebih dahulu ke Bang Saur. Ini Iya. kan sejarah ya, begitu miris. Sejarah. Pertama kali Ketua KPK ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya kita tahu ada Pak Abraham Samad juga, Iya. tapi bukan mengenai rasuah. Iya. Tanggapan langsung dari aktivis anti korupsi bagaimana? Saya tidak tahu, saya pakaian hitam, Mas itu juga pakaian hitam. Kebenaran Artinya kayaknya ya? sambil ada suasana. Kalau saya sih pertama statement saya turut berduka cita yang sedalamnya tentang peristiwa ini. Karena menurut saya ini peristiwa bukan saja memalukan, tapi tragedi hukum yang sangat luar biasa. Bayangkan lembaga penegak hukum yang memimpin anti korupsi, tapi pimpinannya korupsi. Oleh karena itu kesempatan ini juga saya sangat mengapresiasi teman-teman di Mabes Polri dan juga di Polda Metro Jaya, karena mereka ini adalah gabungan penyidikannya. Karena apa Gita? Kalau kita lihat intrik-intrik yang dilakukan oleh Firly ketika dilakukan penyidikan ini kan berbagai cara. Bahkan tidak segan-segan kemudian membuat intrik-intrik. Misalnya tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada ledekan, dia mengatakan bahwa segera kita akan tangkap Harun Masiku gitu loh ya. Kedua, kalau kita lihat 2 hari yang lalu ketika dia mau diperiksa oleh Dewas, tiba-tiba dia mengatakan konferensi pers khusus yang sangat memalukan adalah dibuat di KPK, mengatakan saya tidak pernah melakukan korupsi, memeras, bahkan dia cerita tentang bagaimana karirnya dalam konteks di kepolisian dan juga di KPK. Nah, oleh karena ini menurut saya Mbak Gita, kalau dulu Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Saudara Akil Mukhtar sebagai deterjen efek supaya ada efek yang sangat luar biasa, saya kira pasal 2 ayat 2 di mana dalam keadaan tertentu seorang tersangka korupsor bisa dihukum mati, menurut saya Firly ini layak. Karena apa? Bayangkan dia sebagai seorang ketua KPK tetapi dia melakukan korupsi. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya tidak kaget. Karena 4 tahun yang lalu sebelum dia terpilih, saya yang memegang ada 500 petisi tanda tangan daripada staf KPK yang menolak supaya Firly kemudian dicalonkan. Ya, oke. Dan kita juga mengejar yaitu pansel. Tolong nama ini diperhitungkan karena pasti bermasalah, karena memang dia sebelumnya yaitu ketika deputi sudah pernah disanksi melakukan kode etik. Oke. Saya sekarang ke Pak Ito. Pak Ito, ini kalau berdasarkan pernyataan dari Pak Saur, ini kan sebenarnya sudah ada banyak sekali deretan kejanggalan dari Firly Bahuri pada saat bahkan masih menjabat sebagai deputi penindakan. Pak Ito, bagaimana melihat penetapan tersangka dari Firly Bahuri dari pihak kepolisian? Baik, terima kasih Mbak Gita. Yang pertama tentunya saya ingin mengedepankan azas equality before the law ya, bahwa setiap orang tidak peduli siapapun di negara hukum kita itu harus memiliki perlakuan yang sama di muka hukum ya.
Kemudian yang kedua, penetapan tersangka ini tentunya didasarkan kepada terpenuhinya unsur-unsur pidana yang disangkakan, yang didukung dengan alat bukti, tentunya yang dimiliki oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Namun jangan lupa bahwa proses lanjutan penyidikannya ini masih harus memenuhi nanti petunjuk jaksa sampai dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan atau P21 tahap kedua, dan juga masih ada upaya hukum yang berpotensi dihadapi oleh penyidik, yaitu pra-peradilan ya. Jadi di sini proses hukumnya masih panjang. Kalau menurut saya apa yang sekarang terjadi, tadi Bang Saur mengatakan pakai baju hitam, tentunya bagi saya pribadi sebagai keluarga besar Polri, kita juga tentunya prihatin ya. Karena apa? Karena ini menyangkut daripada keluarga besar kita. Tapi kembali tadi, equality before the law, siapapun juga di negara kita, apapun juga jabatan pangkatnya tentunya juga harus memiliki persamaan di muka hukum. Demikian menurut saya, Mbak Anita. Oke, baik. Harus ada equality before the law. Kita juga akan kemudian menghadirkan bagaimana tanggapan dari pihak KPK, karena siang hari ini juga pihak KPK sudah menggelar konferensi pers dan juga mengatakan bahwa seharusnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, sekalipun memang Firly Bahuri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK, menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Kan gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Ya, itu tadi pernyataan langsung dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Saya langsung ke Bang Saur. Ini kenapa kira-kira ya dari pimpinan KPK konferensi pers tetap tentunya mengatakan pemberantasan korupsi tidak akan terganggu, tapi harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seolah-olah seakan-akan tidak tahu ya, tersirat kok masih mempertanyakan dari pihak kepolisian atas penetapan status tersangka ini. Kalau pernyataan saudara Alexander Marwata ini menurut saya memalukan. Saya tadi berharap dia mengatakan kami dalam keadaan sangat sedih, sangat prihatin, tetapi yang kita lihat kan bahkan kelihatannya dia seakan-akan menantang. Nah, oleh karena itu saya kira Bagita, dalam tipikal soal-soal korupsi seperti ini menurut saya tidak sendiri pemainnya. Oleh karena itu kita minta juga, kita dorong juga penegak hukum dalam konteks ini Pak penyidik untuk mengusut tuntas. Siapapun yang terlibat harus disikat. Marwata harus kita ingatkan. Ketika saudara Firly Bahuri atau paling tidak pimpinan yang sekarang ini di KPK itu banyak skandal Mbak Gita. Ada skandal transaksi atau katakanlah pelecehan seksual di sana. Ada skandal korupsi di sana. Saya kira sudah ada komisioneris yang kemudian mengundurkan diri karena pelanggaran etik. Maksud saya apakah mereka masih bermain-main keadaan KPK yang seperti ini? Nah oleh karena itu kami sangat prihatin, memalukan kalau saudara Alex Marwata tidak malu. Kami pemilik daulat yang juga punya KPK, kami malu dengan keadaan seperti ini. Nah oleh karena itu kami minta dan kita minta betul nih sama kawan-kawan di KPK, siapapun. Anda ingat, Anda dimakan, digaji oleh rakyat, ya.
Anda harus bertarung, harus akan berjuang. Bagaimana mengembalikan marwah daripada KPK? Bukan caranya Anda malah kelihatan jadi pengacaranya Firly Bahuri. Oke. Itu normatif namanya, itu masih dalam kan. Betul, due process of law itu adalah memang dimulai dari penyidikan, tapi sekarang udah tersangka, tidak tanggung-tanggung Mbak Gita. Oke. Buktinya ada 90 saksi, kemudian dokumen-dokumen elektronik, kemudian ada 9 saksi. Nggak akan main-main penyidik dalam menetapkan tersangka, karena ditersangkakan adalah ketua KPK, penegak hukum. Ya, sampai saat ini kita tahu bahwa berdasarkan pernyataan dari pimpinan KPK, Firly Bahuri ini masih menjabat sebagai ketua KPK aktif. Nanti kita akan hadirkan pemirsa bagaimana deretan kasus etik Firly Bahuri di Dewas KPK. Termasuk juga yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang betul kepres dari Presiden Joko Widodo ini harus segera dikeluarkan untuk memberhentikan Firly Bahuri dari ketua KPK. Nanti kita akan bahas usai jeda saat lagi. Pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda deretan kasus etik dari Firly Bahuri di Dewas KPK, karena memang sudah cukup banyak kasus etik yang tercium pada saat Ketua KPK Firly Bahuri ini. Dari beberapa waktu silam kita mulai hadirkan pemirsa, mulai dari tanggal 24 Juni 2020 di mana Firly Bahuri ini menyewa helikopter mewah untuk perjalanan pribadinya. Ini pelapor adalah dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Namun dan putusan memang bahkan terbukti ini melanggar etik, tapi sanksi ini berupa sanksi sanksi teguran tertulis 2. Pemirsa, ini pada tanggal 24 Juni 2020. Pada saat itu kita ingat bersama karena ini begitu viral dan begitu marak, bahkan menjadi perbincangan juga di masyarakat. Kita akan hadirkan bagaimana deretan kasus etik yang menjerat Firly Bahuri berikutnya pada tanggal 9 Maret 2022 pada saat Mars dan Himne KPK karangan istri, di mana Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku terkait dugaan adanya konflik kepentingan di balik pemberian penghargaan kepada istrinya yang membuat lagu Mars dan juga Himne KPK. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022 adanya SMS blast ini untuk kepentingan pribadi. Pelapor ini adalah IM57 Plus Institute yang merupakan para mantan penyidik KPK pada waktu itu. Dan putusannya ini adalah tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik, pemirsa. Ini pada tanggal 11 Maret 2022. Selanjutnya kita akan hadirkan deretan kasus etik dari Firly Bahuri di Dewas KPK berikutnya. Pada tanggal 3 April 2023 ini adalah pemberhentian dari Endar Priantoro yang merupakan Direktur Penyelidikan KPK. Pelapor ini Endar Priantoro dan juga PB kami dengan putusan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Putusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya juga pemirsa pada tanggal 6 April 2023 ini yang kita juga tahu begitu marak terkait dengan kebocoran dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM. Cukup menjadi perbincangan pada waktu itu dengan pelapor adalah Endar Priantoro. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023 yang kita ketahui ini adalah dugaan bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK dengan pelapor adalah Komite Mahasiswa Peduli Hukum yang dilaporkan pada tanggal 6 Oktober. Selanjutnya juga pada tanggal 7 November 2023 adalah dugaan pelanggaran etik soal sewa rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta. Yang melaporkan adalah MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ini adalah sejumlah deretan kasus etik dari Firly Bahuri di Dewas KPK. Saya ingin ke Pak Ito sekarang. Pak Ito, ini kan kita tahu ya bahwa proses penetapan bahkan mulai dari pemeriksaan ini berlangsung cukup alot, cukup lama hingga akhirnya Polda Metro Jaya di Reskrimsus ini menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Memang seperti inikah mekanismenya untuk penetapan tersangka dari pimpinan lembaga yang tinggi seperti KPK ini? Saya kira bukan begitu ya Mbak ya. Kalau secara normatif
seorang penyidik itu tentunya harus selalu mengedepankan azas kehati-hatian. Jadi karena apa? Karena konsekuensi hukum apabila yang dilaporkan itu kemudian mengajukan pra peradilan dan kita kalah. Ya tentunya ini betul-betul harus mengumpulkan dulu bukti-bukti. Kita contohnya misalnya kasus Panji Gumilang. Sekian ratus orang diperiksakan, lama penetapan sebagai tersangkanya. Jadi mungkin apalagi ini menyangkut seorang pimpinan daripada lembaga tertinggi. Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata secara normatif. Memang betul harus dihormati hukum, kemudian juga harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Namun demikian, tadi bicara masalah kelembagaan, Bang Saur tadi sudah menyampaikan, saya sependapat ya, kalau memang ada di lembaga kita sesuatu yang mungkin dianggap masyarakat itu ada sesuatu yang mencemari lembaga kita, tentunya kita juga harus meminta maaf kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolri pada saat ada kasus-kasus yang melibatkan para petinggi Polri saat itu, beberapa oknum ya. Tapi ini kan tentunya tidak ada masalah kalau kita mengakui. Dan juga sini kembali yang disampaikan oleh Bang Saur tadi, untuk mempermudah penyidikan tentunya kan ada aturannya, mekanisme, yaitu pemerintahan sementara yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya kira mungkin ini sekarang sedang berjalan. Tapi kita semuanya di sini adalah tetap menghormati azas praduga tak bersalah, karena bagaimanapun juga kasus yang menimpa ini tentunya merupakan kasus biasa, tapi menjadi luar biasa karena melibatkan seorang petinggi daripada lembaga anti rasuah, dan kebetulan pelapornya adalah yang saat ini sedang disidik di sana dalam kasus korupsi ya. Jadi ini menjadi sangat menarik, sehingga ini menjadi perhatian masyarakat dan harus berhati-hati juga kita dalam menangani permasalahan ini, terutama dari dua belah pihak ya. Dan di pihak Polda Metro Jaya tentunya mereka sangat hati-hati untuk masalah ini. Demikian Mbak Gita. Oke, sekarang kita ke Bang Saur. Bang Saur, ini kalau kata Pak Ito kan memang sebenarnya kita juga menantikan bagaimana kemudian pemberhentian atau kepres dari Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Firly Bahuri ini. Bahkan ICW sendiri sudah begitu keras ya mengajurkan supaya Presiden segera mengeluarkan kepres ini. Tapi kan sebenarnya bukannya ada ya Bang, di dalam undang-undang atau pasal 32 Undang-Undang nomor 19, sebenarnya kalau pimpinan KPK atau penyidik lah setidaknya kalau terbukti sebagai tersangka ini memang harus diberhentikan. Iya. Memang tidak perlu menunggu kepres itu kan? Sebenarnya bukan sifatnya administratif sesungguhnya. Pemberitahuan dari penyidik telah ditetapkan tersangka, dengan sendirinya tidak ada hak presiden untuk menolak. Itu soal administratif. Jadi kalau saya tadi baca Menseknek sudah memberikan rilis bahwa surat sudah diterima mungkin dalam 1-2 hari ini. Sore ini tadi sudah. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya Mbak Gita, supaya publik juga ada rasa keadilan. Kalau saudara Syahrul Yassin Limpo kemudian segera ditahan KPK yang sangat dramatik, padahal kalau kita lihat antara penegak hukum kemudian dengan tersangka, posisinya itu adalah lebih kuat penegak hukum. Makanya disebut sebagai pemeras, dia sebagai tersangka. Oleh karena itu kita dorong supaya ada rasa keadilan masyarakat, segera penyidik kalau tidak malam ini, besok segera segera ditangkap dan ditahan. Supaya apa? Manuver-manuver yang selama ini dilakukan atau barangkali mempengaruhi orang lain, kemudian merusak barang bukti, sebagaimana track record yang tadi setelah dirilis oleh TV One jangan terjadi. Sehingga publik juga betul-betul serius, dan itu yang kita bilang, marwah daripada KPK kemudian bangkit, tetapi kita ingatkan, jangan juga seperti pernyataan saudara Marwata. Tadi Pak Ito mengatakan, saya ingat juga waktu dulu, Ketua MK ditetapkan tersangka, kami sangat terpukul. Bayangkan mereka bukan sebagai garda depan penegak hukum, tetapi mereka kemudian dengan simpati bahwa ini satu kejadian yang sangat luar biasa, kemudian meminta maaf kepada publik. Yang kita lihat kan kesannya adalah pembelaan. Nah, apakah mereka ini juga kemudian terlibat dalam skandal ini? Saya katakan skandal, itu sebabnya saya kira penyidik dalam hal ini, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas ini. Siapa yang terlibat harus disikat. Pak Ito, setujukah dengan Bang Saur bahwa memang pasca penetapan tersangka dari Firly Bahuri, penyidik ini harus segera menahan langsung Firly Bahuri? Halo, Pak Ito. Ya itu dapat ya. Kalau dapat itu ada ya. Jadi kalau undang-undang itu disebutkan dapat. Halo, Pak Ito. Bukan harus ya. Jadi ya, halo.
Ya, silakan dilanjutkan Pak Ito. Ya, ya Mbak Anggita, apakah bilangan subjektif dari penyidik kalau dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Nah ini tentunya juga di dalam KUH itu. Baik, ya sepertinya ada kendala teknis. Terakhir Bang Saur, bagaimana kemudian melihat wajah KPK? Ini terakhir singkat saja Bang. Ya, saya kira dengan ditetapkan saudara Firly ini, awal saya kira bukan saja kepada KPK, kita ingat bagi kita ada 5 nyawa pada saat itu hilang soal memperjuangkan revisi Undang-Undang KPK dan juga penolakan saudara Firly Bahuri, kemudian banyak darah sesungguhnya. Oleh karena itu dengan penetapan tersangka dari Firly ini, saya kira ini awal untuk bangkit kembali KPK. Baik. Tetapi kawan-kawan di KPK juga harus kemudian membantu untuk menuntaskan ini. Begitu juga teman-teman penyidik harus tuntas untuk menyelesaikan ini. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah dari pihak kepolisian termasuk juga dari KPK. Terima kasih sekali lagi Bang Saur Siagian, terima kasih juga Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Caca Anissa. Ya benar sekali Agita, ini saya Bang Saur. Biasanya kita mau ngobrol tapi kita harus menutup Agita Apa Kabar Indonesia Malam. Ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.